Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah YouTube ya rahimakumullah, bertemu lagi pada malam hari ini, yaitu malam kelima bulan Ramadan. Tak terasa 25 hari lagi kita lebaran. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan segala ibadah pada bulan Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan yang mau mudik mudah-mudahan tidak jadi mudik, karena memang sekarang anjuran dari pemerintah untuk mudik memang dilarang, walaupun sebenarnya mudik itu kebudayaan yang setiap tahun terjadi di Indonesia, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka dari itu bagi para calon pemudik dianjurkan untuk tidak mudik dahulu. Tapi mudah-mudahan sebelum Lebaran wabah ini sudah bisa ditanggulangi, sehingga nanti ketika Lebaran kita benar-benar merasakan Lebaran-Lebaran seperti Lebaran tahun-tahun yang lalu. Allahumma amin. Baik, kita mulai dulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas contoh-contoh najis yang sudah kita ulas kemarin. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu muhimmah atau pengingat-ingat. 1. Darah dari ikan daging yang masih kental, darahnya masih kental, yang berada di dalam daging tersebut, walaupun darah tersebut banyak, hukumnya ma'fu atau dimaafkan, alias najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Akan tetapi dengan catatan tidak kecampur dengan perkara yang cair selain darah tersebut. Semisal seumpamanya kecampuran air biasa, itu maka menjadi tidak ma'fu kembali, alias darah tersebut menjadi najis ghairu ma'fu atau najis yang tidak dimaafkan. Ada persamaan lagi, yaitu air yang berubah merah karena untuk mencuci daging tersebut yang ada darahnya tadi, maka air tersebut juga ghairu ma'fu, alias tidak mendapatkan maaf atau alias najis seperti itu, kecuali air yang digunakan untuk masak daging. Kemudian ketika masak tersebut darahnya keluar dan bahkan agak banyak, maka itu dimaafkan karena susah atau sulit untuk menanggulangi darah yang ada ketika dimasak tersebut. Kita untuk menanggulanginya juga sulit, maka itu dimaafkan. Kemudian nomor 2, darah atau perkara najis lain yang kemudian menempel di pakaian, dan pakaian itu kemudian menjadi merah karena ada darah tadi. Caranya menyucikan yaitu cukup dengan keadaan najis tadi atau darah tadi dihilangkan. Kemudian kain tadi digerujuk dengan air sehingga nanti darah tersebut menjadi bersih.
Kemudian setelah dikerucuk, dengan air bersih, kain tersebut menjadi suci walaupun masih kelihatan merah-merah darah tadi. Tapi ketika sudah dikerucuk, sudah dicuci, kok masih ada bercaknya darah tadi, maka itu ma'fu. Nah, kemudian hari ini kita juga sangat prihatin dengan cara mencuci pakaian itu sendiri. Jarang sekali yang sekarang itu rata-rata langsung masukin mesin cuci, entah itu mesin cucinya itu airnya tunggal ulatnya atau tidak. Ketika pakaian itu membawa najis, maka seluruh yang ada di mesin cuci tersebut juga ikutan najis tentunya, ketika air yang berada di dalam mesin cuci tersebut tidak memenuhi persyaratan. Maka dari itu, bagi yang memakai mesin cuci, sebisa mungkin kalau ada pakaian yang najis, yang terkena najis, sebisa mungkin dikerucuk dulu baru dimasukkan ke mesin cuci. Untuk apa? Untuk menjaga kesucian dari pakaian tersebut dan juga mesin cuci tersebut. Kemudian yang nomor 3 yaitu darah hewan yang kecil. Darah hewan-hewan yang kecil seperti nyamuk, kemudian tinggi. Kalau hewan tinggi itu yang gatel itu. Kalau di mana zaman dulu banyak katanya. Sekarang sudah jarang kalau hewan tinggi. Itulah hewan-hewan kecil tersebut. Kalau darahnya cuma sedikit itu ma'fu. Umpamanya kita ada nyamuk kemudian menempel di tubuh kita, kemudian kita tabok dan akhirnya nyamuk tersebut mati dan ada darahnya. Ketika kecil itu bukan najis, ketika darahnya sedikit bukan najis. Lah, ukuran banyak sedikitnya darah tersebut, banyaknya itu seperti mata ayam. Jadi mata ayam itu ya segitu itu. Kemudian ketika lebih dari itu maka darah tersebut najis. Jika tidak melebihi sebesar mata ayam maka darahnya tidak najis, seperti itu. Kemudian nomor 5, bercak-bercak darah yang berada di pakaian. Walaupun bercak-bercak darah itu kemudian ketika umpamanya dikumpulkan menjadi jumlah yang banyak, tapi hukumnya tetap ma'fu. Sekali lagi, jika ada bercak-bercak darah, umpamanya kita menyembelih ayam atau menyembelih kambing, kemudian ada bercak-bercak darah yang menempel di pakaian, itu kalau yang saya baca di sini itu hukumnya ma'fu atau dimaafkan. Kemudian nomor 6, darah dari gusi. Gusi ini. Kemudian gusi jika belum kita berkumur-kumur itu hukumnya boleh buat sholat, tapi tidak boleh untuk makan. Tapi dimaafkan untuk sholat tadi ketika kita tidak menelan ludah kita. Kemudian apabila kita menelan ludahnya, maka sholat kita menjadi tidak sah ketika ada gusi yang berdarah tadi. Kemudian kenapa tidak sah? Karena kita termasuk juga menelan barang yang najis. Barang najis itu apa tadi? Ya darah yang keluar dari gusi itu tadi. Dan ini kan mumpung puasa, ketika kita puasa kemudian juga menelan darah yang keluar dari gusi itu juga puasanya menjadi batal. Kemudian jika ada orang yang gusinya berdarah, jika belum berkumur-kumur menghilangkan darahnya tersebut, kecuali buat orang-orang yang memang dapat cobaan sering mengeluarkan darah di gusinya tersebut, itu kalau di sini dikatakan hukumnya ma'fu. Ini luar biasa, kita
sering tidak memperhatikan ini. Keluarnya darah dari gusi kita aja itu ketika kita telan maka itu haram. Apalagi minuman keras itu kan jelas sudah diharamkan, tapi masih banyak yang meminumnya, itu kan mengerikan sekali. Ini aja kalau dibuat pas sholatnya tidak sah. Kemudian ketika pas puasa kok kita menelan darah yang keluar dari gusi tersebut juga batal. Nah kok itu tetap minuman yang memabukkan itu terus dosanya seperti apa? Nah maka dari itu monggo semuanya yang mungkin masih minum minuman yang beralkohol, ya kalau belum bisa berhenti total ya dikurangi minimal. Tapi berusaha untuk menghilangkan kebiasaan untuk meminum barang-barang yang memabukkan tersebut. Kemudian yang nomor 7, nanah atau darah dari bisul. Kalau darah atau nanah tersebut keluar dari bisul secara normal, artinya tidak melalui perantara kita tekan dan seterusnya, maka itu najis ma'fu ataupun hukumnya dimaafkan. Tapi hanya bermainnya bisulnya di sini, kemudian tanpa kita tekan, kemudian nanahnya itu sudah keluar dengan sendirinya, maka yang di sini itu ma'fu, ya ma'fu alias dimaafkan, asalkan tidak kecampuran walaupun hanya setetes air. Kalau sudah kecampuran maka terhitung najis. Nomor 8, tai tikus atau cecak atau kotoran apapun yang dari hewan-hewan sejenisnya kemudian jatuh di air sedikit ataupun perkara yang cair, kalau itu sulit untuk menjaganya maka itu hukumnya ma'fu. Tapi wujud dari tai tadi itu harus dihilangkan dahulu. Kemudian nomor 9, tai atau kotoran ikan yang kecil itu hukumnya ma'fu, dimakan. Jadi boleh, tai ikan yang kecil itu boleh dimakan. Kalau tai ikan yang besar itu najis. Pokoknya ketika ada ikan yang mudah dihilangkan tainya maka itu tergolong ikan yang besar. Tapi jika ada ikan yang sulit untuk menghilangkan tainya tadi maka tergolong ikan yang kecil, seperti itu. Kemudian nomor 10, bercak najis yang tidak kelihatan oleh mata kita yang berada di pakaian kita, walaupun bercaknya itu dari najis mukhallathah, itu dimaafkan ketika kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Begitu. Jadi itu mari kita bersama-sama untuk menjaga kenajisan tersebut, karena najis itu faktornya juga sangat mempengaruhi ibadah-ibadah kita sehari-hari. Kalau badan, pakaian, kemudian tempat yang kita tempati untuk beribadah itu ada najisnya, maka ibadah kita juga nggak tahu sah atau tidak. Tapi kalau umpamanya kita tahu itu najis kemudian tetap kita gunakan, ya tentu saja ibadah kita tidak sah. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa selalu untuk menjaga kesucian dari diri kita, kemudian pakaian kita, kemudian juga tempat kita. Demikian dulu materi pada malam hari ini. Besok malam kita akan membahas tentang pembagian najis. Baik, mari kita akhiri dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga puasa kita
dan ibadah-ibadah kita dalam puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.